Ya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita ada di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan berkat Tuhan. Kita mendapat kesempatan lagi untuk beribadah pada hari ini, puji Tuhan. Sebab itu, patut dalam ibadah ini kita memuji Tuhan, mengucap syukur, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan-pesan Tuhan untuk kita semua, ya. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami ucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kami ada di rumah Tuhan. Engkau telah memberkati kami semua. Engkau telah mencurahkan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kalau pada pagi ini kami ada di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat. Dengan berkat Tuhan. Kami boleh seperti apa yang kami ada pada hari ini. Itu karena Engkau begitu baik pada kami semua. Patut kami memuji Tuhan. Patut kami menyembah Tuhan. Patut kami duduk dan tenang untuk mendengar isi hati Tuhan. Pesan-pesan Tuhan buat kami semua. Terima kasih Bapa. Kau urapi setiap hamba Tuhan yang bertugas melayani Tuhan pada hari ini. Baik para aser, kolektan, pemain musik, WL Singer, tim AVD dan hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Allah. Mari Tuhan, urapi kami semua dengan urapan-Mu dari surga. Sehingga pelayanan kami tidak menjadi pelayanan yang biasa-biasa saja. Tapi menjadi pelayan yang luar biasa. Itu boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang hadir dan memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah pimpin saudara-saudara kami yang sudah ada di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan antara mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom saudara, selamat datang kembali di rumah Tuhan. Hari ini datang penuh dengan sukacita, amin. Siap memuji Tuhan, boleh lambaikan tangan. Siap memuji Tuhan, mari kita menari, memuji Tuhan, amin. Sama-sama kita katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia siapa? Dia gunung batu dan keselamatanku, amin. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, semakin cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku, amin.
kebaikan Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Amin. Mari bersama katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Boleh lebih keras lagi suaranya. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Sekali lagi katakan. Amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Siapa yang percaya kalau kita punya Allah yang setia, Allah yang benar? Amin. Amin. Boleh lambaikan tangannya sekali lagi. Dan boleh berikan sorak-sorai paling dahsyat buat Tuhan kita. Karena kita punya Allah yang setia dan benar. Amin. Come on. Mari sama-sama kita nyatakan. Nyatakan dengan hatimu. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Amin. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena apa? Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Come on, church. Nyanyikan. Kau pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkan.
Saudara, saya persilakan untuk duduk. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk pejamkan matanya sebentar. Kita sama-sama mau merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, mungkin di sepanjang minggu ini, atau mungkin ada di sepanjang hidup kita. Kita tahu kalau Tuhan Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan, apa aja yang sudah Tuhan berikan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita tahu kalau Dia tetap Allah dan Dia adalah Allah yang setia. Amin Bapak Ibu Saudara. Kami datang ke hadirat-Mu Yesus. Kami bawa persembahan hidup kami. Amin. Terima kasih untuk cinta-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Dan mari nyatakan bersama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat
melihat kami Tuhan sampai detik ini Tuhan. Kau yang tahu seluruh isi hati kami Tuhan. Kau Yesus yang miliki kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Kau Allah yang setia dalam hidup kami. Terima kasih kalau Kau tidak pernah sedetik pun pergi dari hidup kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup seperti Engkau Yesus. Kami mau nyatakan Kau dalam hidup kami. Kami mau jadi umat-Mu dalam hidup kami. Kami bawa hidup kami sepenuhnya untuk persembahan kemuliaan-Mu Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami mau memberi dan mengembalikan perpuluhan, biar Kau yang berikan hati Tuhan yang penuh dengan sukacita. Dengan rasa ucapan syukur Tuhan. Karena kami tahu Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Selamat memberi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang padamu, kami bersyukur untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sungguh kami tahu bila pagi hari ini kami ada dalam rumah Tuhan hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk berkat pimpinan-Mu selama 1 minggu Tuhan sudah sertai. Pagi hari ini kembali Tuhan, kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Kau berkati hamba-Mu dengan keterbatasannya, ketidakmampuannya, hanya urapan kuasa Roh Kudus ada dalam kehidupan hamba-Mu. Kau pakai boleh menjadi saluran berkat bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati juga jemaat, siapkan hati mereka, buka hati mereka, Roh Kudus yang memimpin sehingga mereka pun siap untuk menerima berkat Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan, buat pekerjaan Tuhan, mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Tuhan berkati mereka dengan berkat yang berlimpah. Setelah kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau patahkan segala kuasa yang bukan kehendak Tuhan dalam nama Yesus. Keluar dari ruangan ini, dari hati, akal, pikiran kami. Dan biarkan sekali lagi hanya Roh Kudus yang memimpin. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Ibu Bapak yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat kami bertemu kembali dalam kasih-Nya. Pagi hari ini kita kembali belajar secara biografi dari tokoh-tokoh Alkitab ya, khususnya yang ada di dalam Perjanjian Lama. Pagi hari ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai 40. Ayatnya panjang ya. Pagi ini saya tidak akan bacakan ayatnya, itu berbicara tentang keluarga dari Ishak ya. Sekali lagi saya tidak akan bacakan ayatnya, tapi saya ingin meringkas apa yang terdapat di dalam Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai 40. Kisah yang sudah seringkali diceritakan juga di sekolah minggu, seringkali kita dengar tentang sebuah keluarga yang bernama Ishak dengan istrinya Ribkah. Dia punya 2 anak kembar ya, 2 anak kembar tapi yang tidak identik. Esau kakaknya dan Yakub adiknya. Dikatakan di dalam Kejadian 27, Ishak itu sudah menjadi tua ya, sudah menjadi tua dan dia merasa mungkin umurnya nggak akan bertahan lama lagi. Dan satu kendala dalam hidupnya di usianya yang lanjut itu matanya sudah menjadi kabur. Ya dikatakan dalam firman Tuhan sehingga dia kan nggak bisa melihat lagi. Dia sudah nggak tahu, dia tidak bisa melihat lagi dalam keadaan itu dan dalam kesempatan itu dia memanggil Esau. Esau itu anak sulung, anak yang menjadi kesayangannya karena Esau itu memiliki mungkin sifat yang sama dengan Ishak ya. Dia katakan kamu pergi berburu, ambil tombak, ambil panahmu, berburulah. Setelah itu kamu masak dagingnya seperti biasa, buatkan bagiku makanan yang lezat. Dan setelah itu aku akan memberkatimu. Itu yang disampaikan kepada Esau. Dan ketika itu disampaikan, Ribkah ibunya mendengar apa yang akan
Ishak lakukan bagi Esau. Ya, ketika dia mendengar itu, dia sampaikan hal itu kepada Yakub. Ya, Ribka ini seorang ibu yang menyayangi Yakub. Yakub lebih disayangi oleh Ribka. Ya, tadi dikatakan Ishak lebih menyayangi Esau. Dia sampaikan apa yang akan dilakukan oleh bapaknya kepada Esau. Dan kemudian Ribka menyusun satu rencana yang tidak baik, akal busuk ya, bagaimana supaya berkat itu enggak sampai kepada Esau, tetapi kepada Yakub. Maka dia pun disuruh untuk pergi ke tempat kambing domba, sediakan 2 kambing anak domba yang paling bagus, nanti aku akan masak dan setelah itu kamu berikan kepada ayahmu untuk menerima berkat. Ketika itu disampaikan kepada Yakub, Yakub pun setengah hati ya. Rasanya nggak mungkin dia bisa melakukan hal demikian. Karena dia tahu antara Esau dan Yakub itu adalah 2 hal yang berbeda. Esau dikatakan memiliki bulu yang lebat. Ya, warnanya merah, tubuhnya, bulunya ada di mana-mana. Beda dengan Yakub, ya, tubuhnya lebih mulus, lebih licin. Dia ragu, artinya nggak mungkin. Nanti ayahnya tahu, kalau ayahnya tahu bukan berkat yang disampaikan, tetapi kutuk. Tapi dia katakan, aku jamin, ya sampai kutuk pun aku akan jamin. Pokoknya lakukan, aku akan memerintahkan sesuatu bagi kamu. Yakub melakukan itu, ya, dia ambil 2 kambing, anak kambing yang sehat, kemudian Ribka memasakkannya dan setelah itu Ribka memakai baju Esau buat Yakub untuk mengelabuhi Ishak ayahnya. Ya, kemudian bulu-bulu domba itu ditaruh di tangan, ditaruh di pundaknya agar nanti kalau Yakub meraba mencium baunya pasti bau Esau, ya. Rencana itu terjadi, rencana itu terlaksana, ya. Walaupun Ishak sedikit ragu, tapi ketika dia pegang tubuh anak itu, ya cium baunya, akhirnya hal itu terlaksana sehingga akhirnya Ishak memberkati Yakub, saudara. Ketika itu terjadi, kemudian dia katakan Esau pulang, dia melakukan seperti apa yang diperintahkan bapaknya, memotong buruannya, memasaknya, memberikan kepada bapaknya dan ketika disampaikan betapa kaget bapaknya, ya. Tadi siapa yang sudah melakukan demikian, ya? Dikatakan nanti dalam ayat firman Tuhan, dia merasa begitu tertipu oleh anaknya. Ketika itu didengar oleh Esau apa yang disampaikan ayahnya, maka meraung-raunglah dia menangis, ya. Dia begitu sakit hati karena adiknya sudah menipu dia dan dia berjanji nanti ketika ayahnya meninggal dia akan membunuh adiknya Yakub, ya. Dan hal itu didengar juga oleh Ribka, ya, sehingga Ribka menyampaikan pada Yakub dan dia menyuruh Yakub untuk tinggalkan rumah keluarganya agar dia selamat dari ancaman Esau. Dari cerita ini kita bisa melihat bahwa keluarga itu memiliki peranan yang penting, ya, di dalam kita menunggu janji Tuhan, kita menunggu berkat Tuhan, kita menunggu rancangan Tuhan. Saya percaya dalam kehidupan kita Tuhan punya janji, punya berkat, punya rancangan untuk setiap kehidupan kita, untuk setiap keluarga. Berkat, janji dan rancangannya tentu berbeda dengan satu dengan yang lain. Dan kita melihat di sini ada peranan penting di dalam keluarga untuk kita menunggu agar janji itu, berkat itu, rancangan apa yang Tuhan sampaikan itu sampai dalam kehidupan kita. Kita mau belajar dari kisah biografi dari Ishak ini, ya, bahwa peranan keluarga itu sangat penting. Makanya saya beri judul hari ini adalah bijaksana dalam menunggu janji Tuhan. Kita harus bijaksana, kita harus sabar dalam menunggu janji Tuhan. Jangan seperti keluarga ini, tidak bijaksana, tidak sabar dan akhirnya kita akan melihat hal-hal yang tidak enak. Hal yang pertama, kita harus bijak dalam bersikap. Hal yang pertama kita harus bijak dalam bersikap, ya. Bijaksana dalam bersikap. Sebagai orang tua, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tentu kita harus adil, kita harus bijaksana, kita tidak boleh pilih kasih di dalam kehidupan keluarga kita, ya. Dalam kehidupan kita, kita tentu menyadari anak kita, mantu kita, cucu kita tentu berbeda satu dengan yang lain. Memiliki ada kelebihan, ada kekurangan. Mungkin anak kita ada sesuatu yang mungkin lebih lembut, lebih luar biasa. Anak yang lain mungkin lebih keras. Ya, mungkin mantu kita
tidak sesabar mantu yang lain. Cucu kita mungkin memiliki kepintaran yang satu lebih, memiliki bakat yang lebih. Saya percaya itu berbeda satu dengan yang lain. Tetapi kita harus sadar, kita tidak boleh apapun alasannya, kita harus adil, harus kita tidak membuat pilih kasih kepada mereka. Karena sikap pilih kasih ya tidak bijaksana di dalam kita mengasihi mereka itu akan membuat konflik yang merugikan dalam keluarga, ya akan merugikan dalam keluarga. Apapun alasannya ya, seringkali sekali lagi saya katakan ada kita mendengar dalam keluarga yang mengatakan itu mah anak emasnya si papa, dia mah anak emasnya si papa, karena dia mungkin mempunyai sifat yang sama, mempunyai kebiasaan yang sama, hobi yang sama, maka dia jadi anaknya emasnya si papa. Oh pantesan dia mah menjadi cucu kesayangan si mama, karena dia mah cucu yang mantu kesayangan si mama. Ya karena dia mah mantu yang kaya, yang banyak kasih segala sesuatu. Jadi menjadi mantu kesayangan mama. Nah itu mah hanya dia mah cucu kesayangannya si engkong. Karena dia merupakan cucu laki-laki yang pertama yang lahir di dalam keluarga dia. Apapun alasannya saudara, membuat pilihan perbedaan, membedakan, tidak kita memiliki pilih kasih itu akan membentuk satu hal yang tidak baik, konflik yang sangat berkepanjangan. Mungkin keluarga ketika diperlakukan demikian akan mengalami akar pahit dalam hidupnya. Ya, anak kita mungkin yang diperlakukan mantu, cucu kita akar pahit, sakit hati, dan satu kali waktu mungkin akan menjadi dendam kesumat. Yang akan menjadikan sesuatu yang tidak enak. Kita bisa melihat banyak terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian pun dilihat di dalam peristiwa tadi dalam Kejadian 25 ayat 28. Kejadian 25 ayat 28 firman Tuhan mengatakan demikian. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribkah kasih kepada Yakub. Jelas sekali akar dari peristiwa yang sedang kita baca, kita bahas pagi ini itu dimulai dari hal yang demikian. Tidak bijaksana di dalam bersikap, ya ada pilih kasih. Saya katakan tadi mungkin Ishak lebih mengasihi Esau karena Esau memiliki sesuatu kebiasaan yang menyenangkan dia. Dia suka berburu, setelah itu hasil berburuannya dimasak, masakannya begitu enak. Dan itu menjadi kesukaan dari Ishak sehingga Ishak lebih sayang kepada Esau. Tapi dikatakan Yakub ini orang yang lebih senang tinggal di kemah. Hari-harinya mungkin dia banyak membantu ibunya Ribkah di dalam melakukan sesuatu. Sehingga Ribkah ini menjadi begitu sayang pada Yakub. Saudara, ini menjadi akar dari segala persoalan yang terjadi di dalam kisah ini. Ya, dikatakan bagaimana Ishak dan Ribkah itu membedakan satu dengan yang lain. Kemudian kita lihat di dalam Yakobus pasal 2. Kalau saudara lihat di rumah di dalam Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 13. Di situ perikopnya itu berbicara tentang jangan memandang muka. Ini isi firman Tuhan, jangan memandang muka. Yakobus mengatakan sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita nggak boleh memandang muka. Bila satu kali waktu di dalam kelompok kita, atau mungkin di dalam gereja kita, kedatangan satu orang yang kaya, serombongan orang kaya, kelihatan firman Tuhan katakan dari pakaiannya yang bagus, emas perak yang dia gunakan. Datang juga orang yang miskin. Orang yang miskin pakaiannya juga buruk, nggak bagus. Dan ketika kita membedakan mereka, seringkali itu kan terjadi ya dalam kelompok kita, mungkin dalam satu gereja. Dibedakan, dipilah mana gitu ya. Kalau orang kaya yang masuk, orang kaya yang datang, wah disambut. Ini firman Tuhan mengatakan disambut, dipuji, disemai, sini, duduk sini di tempat yang paling bagus firman Tuhan katakan. Tapi untuk orang yang miskin, kamu mau di sana. Ini firman Tuhan. Yakobus, saudara bisa baca di rumah. Kamu berdiri di sana jauh-jauh, atau kalau mau duduk di sini di dekat tumpuan kaki saya. Ini firman Tuhan. Ya, hal itu kita diingatkan oleh Yakobus bahwa sebagai orang tua, sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, kita harus hati-hati di dalam bersikap. Jangan pernah memandang muka, membeda-bedakan satu dengan yang lain. Itu sekali lagi akan membuat hati yang sakit, membuat perpecahan mungkin di dalam satu kelompok, di dalam satu gereja, membuat banyak orang yang keluar. Kita ingat apa yang diajarkan oleh Tuhan di dalam Yakobus katakan, Tuhan tidak demikian. Tuhan mengajarkan kita untuk memberikan kasih yang sama kepada semua orang. Dia katakan Allah itu benci akan dosa tetapi dia mengasihi orang yang berdosa. Di dalam Matius pasal 5 ayat 45 dikatakan Allah
Tuhan itu menerbitkan matahari untuk siapa? Untuk orang yang baik dan orang yang jahat. Nggak dibeda-bedakan. Allah menurunkan hujan untuk orang yang benar dan orang yang tidak benar. Allah nggak pernah beda-bedakan. Wah, di daerah sini mah orangnya baik-baik, di desa Satika baik-baik, dikasih hujan terus, dikasih panas terus. Wah, di daerah sana mah banyak orang jahat. Jangan kasih hujan, jangan kasih panas. Nggak ada, saudara. Tuhan tidak pernah mengajarkan yang demikian. Ya, kita harus hati-hati di dalam bersikap, baik sebagai orang tua, bagi sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, agar kita bijaksana di dalam bersikap. Ya, tidak kita membedakan satu dengan yang lain. Satu hal yang sungguh mengagetkan bagi hidup saya ketika saya mendengar dari saudara saya, dia bergereja di kota Bandung, gereja yang besar ya. Dia cerita tentang hal-hal yang demikian, dia katakan, wah di gereja saya mah hamba Tuhan juga punya kasta, punya tingkatan. Saya bilang masa iya? Iya. Di gereja saya mah gerejanya besar, hamba Tuhannya banyak, ada kastanya. Ada kasta hamba Tuhan yang dekat dengan gembalanya. Wah, kemana-mana dengan dia, CS dengan gembalanya. Ada hamba Tuhan yang kastanya lebih rendah, ya biasa-biasa. Ada malahan hamba Tuhan yang tidak punya kasta. Ditegur pun nggak pernah, padahal dia pelayan Tuhan mungkin terlalu banyak gitu ya. Sampai, masa saya pikir tidak terjadi. Dia katakan itu terjadi, itu cukup mengagetkan. Kita mau belajar pagi hari ini ya. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang tua, kita harus bijak dalam bersikap. Tidak membeda-bedakan tingkat manusia menurut keadaannya. Itu yang pertama. Yang kedua kita boleh belajar pada pagi hari ini adalah kita harus bijak dalam memilih yang rohani atau jasmani. Kita harus bijak memilih hal yang jasmani atau yang rohani. Hidup ini pilihan, saudara. Ya, kemana kita mau memilih, kemana kita mau prioritaskan hidup kita, kemana kita mau fokus. Hal-hal yang jasmani atau hal-hal yang rohani. Itu pilihan kita. Kita bebas untuk memilih ya. Tuhan tidak pernah memaksa kita, itu bebas. Tapi kita harus bijak di dalam hal yang memilih, hal yang rohani dan hal yang jasmani. Kita lihat di dalam kisah tadi bagaimana tentang Esau, Kejadian 25 ayat 34. Kejadian 25 ayat 34 jelas sekali dikatakan demikian. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Kita sudah dengar ya minggu lalu Pak Rusani menyampaikan ini, betapa dalam pilihan-pilihan hidupnya Esau itu lebih memiliki hal-hal yang jasmani. Dia lebih suka mungkin dengan berburu, nggak salah saudara. Kalau kita punya hobi juga nggak salah memang ya. Tapi jangan sampai itu menjadi prioritas dalam hidupnya, dalam hidup kita. Menjadi fokus dalam hidup kita. Kita jangan salah fokus. Kalau kita fokusnya kepada hal-hal yang jasmani, maka kehidupan kita pun akan selalu kepada hal-hal yang jasmani. Tetapi bila kita fokus pada hal-hal yang rohani, maka kita pun pasti akan memiliki kehidupan yang rohani yang baik. Esau dikatakan demikian, menganggap enteng, menganggap ringan, apalah hal rohani, apalah hak kesulungan, nggak berarti ya. Yang penting dia happy, dia bisa makan pada waktu itu sup kacang merah ya yang enak, ditukarkan demikian. Demikian pun di dalam perjalanannya Esau ini dia memperistrikan orang Het, orang Kanaan, orang yang tidak sebangsa dengan dia, orang yang menyembah berhala. Dia enak saja, itu menjadi beban bagi keluarga, bagi Ribkah, juga bagi Ishak ya. Ribkah katakan, aduh dia begitu kecewa dengan apa yang menjadi pilihan dari Esau. Dia menganggap remeh, hal-hal yang jasmani dia utamakan ya. Dia melakukan demikian, hal yang rohani dia kesampingkan. Kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8 ya. 1 Timotius 4 ayat 8 firman Tuhan mengatakan, latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Di situ ada pilihan. Latihan yang jasmani itu berbicara tentang hal-hal yang jasmani. Sekali lagi bukan tidak boleh. Ya saudara sukanya apa, olahraga, kehidupan jasmani saudara, bekerja, usaha saudara, boleh. Tapi jangan fokus sekali lagi hal yang demikian. Jangan pernah itu menjadi
prioritas di dalam kehidupan saudara. Di sana dikatakan latihan badani itu terbatas, berguna, penting bagi hidup kita, tapi terbatas hanya untuk hidup kita. Tetapi ibadah, hal-hal yang rohani itu jauh lebih penting. Itu berbicara bukan kehidupan hari ini, tapi kehidupan yang akan datang, saudara. Itu yang firman Tuhan katakan, itu yang firman Tuhan sampaikan. Matius 6 ayat 33 jelas sekali Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dengan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepada kita. Yang penting bagi kita, yang penting bagi Tuhan adalah kita mau memprioritaskan hal-hal rohani di dalam kehidupan kita. Cari prioritas kita, ya fokus kita. Maka yang lain mah Tuhan juga akan tahu, Tuhan akan tambahkan segala apa yang kita perlukan. Kita bijaksana ya. Sehingga kalau kita tidak bijaksana, kita menganggap remeh, menganggap ringan, hal-hal yang rohani, apalagi tentang keselamatan. Banyak orang yang juga menganggap remeh, menganggap ringan, saudara. Kita lihat hari-hari ini dunia begitu terbuka ya. Banyak orang-orang di dalam YouTube, di dalam apapun mudah sekali menukarkan iman keselamatannya dengan apa? Dengan cinta. Dia mengasihi seseorang yang tidak seiman dengan dia, masa bodoh. Yang penting dia cantik, dia baik, saya mau kawin. Pindah agama gak apa-apa. Nanti kan bisa, setelah nikah pun saya pilih lagi agama. Mudah sekali, enteng sekali seperti Esau. Gak berarti. Menukarkan keselamatannya dengan cinta. Menukarkan keselamatannya dengan jabatan. Menukarkan keselamatannya dengan usahanya. Supaya untungnya banyak, supaya cuannya gede. Dia pindah agama supaya followernya banyak, menyangkut lebih banyak orang. Wah, untungnya gampang lah, soal agama mah bisa diatur. Saudara, lihat ya, ini akhir zaman kita bisa melihat kenyataan itu di dalam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu kita mungkin juga kaget ya, lihat seorang mantan pelayan Tuhan, katanya mantan pendeta yang keluar dari ya dia tidak lagi bergereja, ya dia tidak lagi percaya Tuhan, bahkan menghina Tuhan, menghujat Tuhan dengan begitu luar biasa. Ya, dia sia-siakan keselamatan yang sudah dia miliki dengan begitu dahsyat luar biasa. Kita lihat bagaimana akhir hidupnya. Kita mau belajar hari-hari ini ya. Mari kita mau melakukan fokus kita yang lebih lagi. Prioritas kita lebih lagi kepada hal yang rohani. Kita lebih lagi memperdalam pengenalan kita akan Tuhan kita. Ya, semakin kita mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, kita menambah disiplin rohani, saya percaya kita menjadi anak Tuhan yang penuh dengan kekuatan. Apapun menjadi tawaran dunia ini pasti tidak kita tukarkan, saudara. Apa artinya? Gitu ya, hal-hal yang demikian. Keselamatan, hal-hal yang rohani jauh lebih indah, lebih penting di dalam kehidupan kita. Kemudian hal yang ketiga, kita harus bijak dalam bertindak. Ya, yang ketiga kita harus bijak dalam bertindak. Kita harus bijak dalam bertindak. Seringkali ketika kita menunggu janji Tuhan, menunggu berkat Tuhan, menunggu rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, ya dalam pribadi kita, seringkali kita itu nggak sabar, saudara. Ya, sabar itu memang susah ya, sabar itu buah roh. Ya, hanya orang yang dikuasai Roh Kudus yang bisa sabar. Sabar itu penting, sabar itu enggak mudah ya. Seringkali ya kita itu enggak sabar sehingga kita salah jalan ya, menunggu. Apalagi menunggu. Menunggu itu adalah satu pekerjaan yang paling tidak enak, menjemukan, membosankan. Orang paling enggak senang menunggu janji Tuhan. Menunggu berkat Tuhan, menunggu rancangan Tuhan kok enggak datang-datang. Seringkali kita enggak tahan ya, kita inginnya hanya instan. Kenapa kita enggak sabar sekali? Karena seringkali kita menjadi ragu, khawatir akan janji Tuhan. Katanya janji Tuhan ini, katanya Tuhan punya rancangan ini, kok enggak datang-datang, enggak hadir-hadir. Ya, kok begini? Akhirnya dia ragu, dia khawatir, akhirnya seringkali dia mengambil jalan pintas. Ya, dia mengambil jalan pintas, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, di dalam kisah yang kita bahas pada pagi hari ini, Kejadian 27 ayat 35. Kejadian 27 ayat 35 jelas sekali bagaimana ketidaksabaran Yakub, ya, tidak kesabarannya Ribkah, ya. Ayat 27 ayat 35 mengatakan demikian. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang
untukmu itu. Dikatakan dengan keras, tipu daya, merampas, mengambil dengan paksa. Bahasa lebih kerasnya mungkin merampok. Bayangkan, Yakub katakan adikmu setelah merampas, merampok, menipu aku, ya, membuat tipu daya sehingga berkat itu tidak sampai kepada Esau, tapi sampai kepada Yakub. Sebenarnya kalau sabar menunggu, kita bijak dalam menunggu. Janji itu sudah disampaikan ya di dalam Kejadian 25 ayat 23 dikatakan demikian. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Janji itu sudah disampaikan. Mungkin juga mereka tidak ingat kembali atau demikian. Sebenarnya janji itu sudah disampaikan, tetapi karena ketidaksabaran itu, maka itu dilakukan dengan cara yang tidak baik. Firman Tuhan katakan menipu, merampas, ya, sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Saudara sekalian, kita tahu Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu, tapi manusia sok tahu, betul? Sok tahu, sok pinter, sok bisa. Apalagi kalau itu dia itu orang kaya, dia itu punya kuasa. Wah, seringkali dia memerintah Tuhan. Ya, dia percaya Tuhan, tapi ketika dia diberikan sesuatu dia akan perintah Tuhan karena dia merasa punya uang, dia punya kekuasaan. Manusia itu, Allah itu Maha Tahu, tapi manusia seringkali sok tahu, sok pintar melakukan hal yang demikian, enggak sabar. Inti masalahnya itu enggak sabar, enggak bijaksana dalam menunggu sesuatu. Kita lihat di dalam kisah yang lain tentang Abraham dan Sarah yang dijanjikan untuk anak perjanjian. Jelas sekali itu janji Tuhan. Mereka menunggu, sudah Sarahnya tidak bisa melahirkan, ya, menunggu tidak henti. Akhirnya mereka memakai pikiran sendiri, akal sendiri. Sarah bilang, udahlah mungkin dari Hagar, bukan dari aku anak perjanjian itu. Maka Hagar pembantunya diberikan kepada Ribkah, kepada Abraham. Akhirnya lahirlah Ismail, saudara, yang menjadi masalah dalam dunia sekarang ini ya, dengan suku bangsa yang berbeda dengan Yakub. Kita lihat itu terjadi di dalam hal yang demikian. Ya, di dalam dunia politik pun sama, banyak orang yang nggak sabar, nggak tahan, nunggu dia untuk menjadi sesuatu mungkin. Ya, mungkin anaknya, siapanya, wah yang penting mah ya dengan segala menghalalkan segala cara dia lakukan. Itu terjadi. Dan yang saya sedihkan adalah itu terjadi juga di dalam dunia rohani. Di dalam dunia rohani pun terjadi hal yang demikian. Saya cukup kaget ketika satu kali waktu saya melihat, mendengar kabar seorang hamba Tuhan yang terkenal di Indonesia. Seluruh Indonesia sangat tahu dia. Banyak kali dia tampil. Dia sebagai hamba Tuhan yang besar, dia pun ingin ya menampaikan hal yang rohani lebih dari hal yang lain rupanya. Jadi dia mau mencapai gelar rohani yang lebih tinggi, ya, gelar doktor rohaninya, tapi dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak benar. Dia membuat plagiat, menipu disertasi dari karya orang lain. Tiba-tiba dia menjadi doktor teologi. Ketahuan lagi, saudara. Ya, dasar kan orang kalau berbuat salah itu pasti ada sekali jalan ketahuan. Dia lupa ya menghapus di dalam disertasinya nama orang yang dia contek, yang dia plagiat. Lupa, saudara, bayangkan itu kan satu kesalahan yang paling fatal. Dia lupa, ya. Ini bukan hoax, saudara. Saya lihat sendiri dia meminta maaf, surat permintaan maaf kepada siapa? Kepada orang yang hasil disertasinya dia contoh, dia minta maaf, dia katakan, ya tapi ini bukan saya yang melakukan loh, saya nggak melakukan, yang melakukan kan staf saya nggak tahu apa-apa, saya hanya diam, stafnya yang melakukan, nanti tiba-tiba keluar aja gelar dokternya, doktornya. Wah, saudara, kita bisa melihat, sungguh menyedihkan, betul, seorang hamba Tuhan yang besar. Saya lihat surat pernyataan meminta maafnya, ya karena ya kan ini bukan saya. Ini staf saya, saudara. Itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari. Makanya kita harus sabar. Kita harus bijak dalam menunggu janji Tuhan, berkat Tuhan, rancangan Tuhan atas hidup kita, saudara. Ya, kita percaya bahwa
rancangan Tuhan tak pernah gagal. Amin. Kita percaya rancangan Tuhan itu nggak pernah gagal. Tuhan ketika dia merancang segala sesuatu atas kehidupan kita, pasti apa yang dia rancangkan itu akan sampai dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam Ayub pasal 42 ayat 2. Ayub pasal 42 ayat 2 mengatakan demikian. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Siapa Ayub? Orang yang luar biasa, orang yang saleh, tapi di dalam perjalanan hidup dia banyak mengalami hal yang tidak enak. Sebagai manusia pun dia pun rada bingung mungkin ya. Kok begini, kok rancangan Tuhan itu begini, tidak sesuai dengan janjinya. Kok saya mengalami ini, mengalami sakit, kehabis segala sesuatunya. Dia tidak mengerti, tetapi di dalam pasal 42 ayat 2 ini adalah pengakuan dari Ayub. Dia menyadari. Ya, dia menyadari bahwa aku tahu sekarang bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu yang gagal atas hidup kita. Itu harus kita amini, saudara sekalian ya. Betapa kita nggak usah terburu-buru lah. Kita sabar, bijak dalam menunggu janji Tuhan, dalam menunggu rancangan Tuhan atas hidup kita. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan yang merancang itu tidak pernah gagal dalam hidup kita. Firman Tuhan ya saya mengatakan rancanganmu bukan rancanganku. Kalau kita yang merancang, orang yang merancangkan, hamba Tuhan yang merancangkan mungkin bisa salah. Tapi kalau Tuhan yang merancangkan, Tuhan yang menjanjikan atas hidup kita, gak pernah gagal rancangannya. Yang penting kita sabar, menanti menunggu rancangan Tuhan atas hidup kita, atas hidup keluarga kita, ya, atas pekerjaan kita, atas segala apa yang kita lakukan. Kita harus sabar, menunggu. Karena hal yang kedua, berkat Tuhan itu gak pernah tertukar. Berkat Tuhan itu gak pernah tertukar. Bapak Ibu sekalian, saya punya sepupu, adik sepupu saya. Adik sepupu saya itu orang kembar, anak kembar. Kembarnya itu identik sekali. Ya, namanya Ronald sama Rudy. Dari kecil saudara, ya dia itu mukanya begitu sama. Potongan mukanya sama, identik, rambutnya ikal, tinggi badannya, perawakannya. Sampai hari ini seringkali tertukar. Kalau ketemu dia saya tanya, kamu Rudy ya? Bukan, Ronald kok. Ronald, lagi-lagi ketemu lagi dia yang menikah, kamu Ronald ya? Bukan, Rudy. Aduh, saya bingung saudara, seringkali tertukar. Manusia bisa tertukar, tapi berkat Allah tidak pernah tertukar atas hidup kita. Amin. Setiap hari saya lewat jalan Oto Iskandar, ya, lewat jalan Oto Iskandar, lewat perapatan Ciatel, saudara, banyak tukang buah, ya, sesuai dengan musimnya, berjejer puluhan buah. Saudara lihat, ya, saya percaya. Saya suka berbicara dengan istri saya, kok ya mereka itu gak pernah tertukar, saya percaya. Rezeki mereka itu gak pernah tertukar, kan? Dia gak mungkin ada orang punya langganan, ini langganan sini, A, B, C, D, E, F di daftar, gak mungkin. Mungkin ada orang lewat, ingin buah, datang, beli ke sini, gak pernah tertukar. Di jalan raya begitu banyak pengemudi, ojol, pengemudi driver, Gojek, betul banyak sekali. Tapi rezeki mereka gak pernah tertukar. Orang memanggil sesuatu, rezeki dia. Betul? Rezeki dia buat dia. Apalagi kita sebagai anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan kita percaya bahwa berkat Tuhan itu tidak tertukar. Mazmur 127 ayat 2b mengatakan demikian. Sia-sialah kamu bangun pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan yang diperoleh dengan susah payah. Sebab yang memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saya katakan berkat itu enggak pernah ketukar untuk orang yang dagang dimanapun. Apalagi kita sebagai anak Tuhan. Tuhan sudah menyediakan berkat itu ketika malam. Ketika kita masih tidur berkat itu sudah disediakan. Ini paket buat si A, ini paket buat si B, ini berkat buat si A. Enggak pernah tertukar saudara. Jangan takut. Ya, apapun hari ini usaha saudara. Apapun pekerjaan saudara, profesi saudara. Saudara jual minuman, jual makanan, jual roti, jual kue, jual mie, jual segala macam profesi apapun, percaya berkat untuk kita tidak pernah tertukar. Amin. Tuhan sudah siapkan. Yang penting kita hidup benar, jalani dengan benar, dengan takut akan Tuhan. Berkat itu gak akan kemana-mana. Tuhan tahu yang terbaik atas hidup kita. Saudara sekalian, kemudian kita lihat juga yang ketiga ya, kita gak usah terburu-buru, kita harus sabar menunggu apa yang Tuhan janjikan. Karena waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Ya, waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 itu jelas sekali firman Tuhan mengatakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada
waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan punya waktu yang tepat bagi kita. Sabar aja menunggu gitu ya. Janji Tuhan, berkat Tuhan, rancangan Tuhan. Tuhan punya berkat. Tuhan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tepat waktunya. Tuhan seringkali dikatakan enggak pernah kecepatan yang untuk memberkati kita. Enggak pernah terlambat. Dia punya waktu yang tepat. Kan itu biarlah kita mau bersabar, saudara, untuk kita menunggu janji Tuhan. Ya, jangan sampai kita menjadi salah. Ya, ada satu humor, saudara, hanya humor pagi hari ini ya. Humor dari seorang profesor. Seorang profesor. Kalau profesor itu kan seringkali lupa, betul? Lupa dalam hidupnya segala macam. Profesor ini akan menjadi satu pembicara di suatu pertemuan. Wah, cepat-cepat rupanya dia itu. Lupa profesor, saudara. Sampai tempat dia lupa. Yang lupa itu bukan kacamata. Biasanya kacamata, ya lupa kacamata di sini cari kacamata. Enggak. Handphone ada. Yang lupa apa, saudara? Gigi palsunya. Gigi palsunya lupa. Waduh, saya mau jadi pembicara nih. Saya mau makan nanti. Gigi palsu saya enggak ada, gimana gitu. Dia tuh enggak sabar. Bisa sabar sebenarnya ya. Masih menunggu mungkin. Suruh orang datang ke sini atau suruh Gojek dan sebagainya. Tapi dia nggak sabar. Dia ingin cari jalan yang cepat aja gitu. Dia tanya kepada yang sebelahnya, Bapak punya solusi nggak? Apa yang menjadi masalah Bapak? Saya ini cepet-cepet ketinggalan. Gigi palsu saya ketinggalan. Bapak bisa cari solusi yang terbaik? Gak bisa, kata dia. Tenang aja. Diambil tas kerjanya, saudara. Diambil tas kerjanya. Diambil gigi palsunya. Ada gigi palsu di situ ternyata. Diambil, dikasihkan, dipakai sama profesor ini. Aduh, gigi palsunya kegedean, gak enak, longgar. Nanti gimana kalau saya lagi bicara, lepas lagi, malu saya. Jangan takut, kata si bapak tadi. Tenang, ada solusi yang lain. Ambil di tas kerja, di tas kerjanya, ambil lagi. Ada lagi gigi yang lain, dipakai lagi, saudara, dipakai dia. Dipakai, aduh, kekencengan, sakit. Nggak bisa dipakai, saya nggak bisa ngomong gimana. Giginya terlalu sempit, saya nggak bisa ngomong kalau begini. Waduh, gimana nih? Tenang, kata dia. Ada solusi, tenang saja. Dia ambil lagi yang lain. Ini ada lagi satu pasang gigi palsu. Cobalah, dicoba sama dia. Ketika dia coba itu, saudara, mantap ini. Pas sekali, enak sekali. Pas ke dalam gigi dia, sehingga dia dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Waktu itu menjadi pembicara dengan baik, dengan lancar. Setelah itu acara makan-makan juga bisa makan dengan baik. Setelah acaranya bebas, selesai, dia cuci, dia datang kepada bapak tadi. Pak, puji Tuhan, semua lancar, semua aman. Wah, bapak ini tukang gigi yang hebat ya, luar biasa. Ya, saya mau minta nomor WA bapak, saya mau bikin gigi palsu. Saya keperluan, saya kebutuhan, kebenaran perlu itu. Bapak tadi katakan, maaf, saya bukan dokter gigi. Saya adalah direktur pemakaman di daerah ini. Wah, kaget, saudara. Direktur pemakaman. Ternyata itu gigi palsu bekas orang mati, saudara. Rupanya dia dikumpulin gitu ya, gigi orang mati dikumpulin oleh dia, entah dia mau menjual gigi palsu second bekas orang mati. Dia kaget, untung gak mati berdiri, saudara. Dia begitu kaget, apa yang dipakai itu ternyata karena dia gak sabar. Coba kalau dia sabar, pakai gigi sendiri kan selamat, betul? Karena gak sabaran dia mengalami demikian. Kalau bapak dan ibu mau beli gigi palsu yang second orang mati, silahkan. Saya punya nomor WA-nya, saya kasih, saudara. Jadi hal yang penting dalam kisah ini adalah kita harus sabar lah. Ya, sabar, jangan menunggu sesuatu itu harus dengan sabar. Harus dengan bijak, jangan keburu-buru. Akhirnya hal demikian terjadi dalam hidup kita. Satu hal yang terakhir yang kita pelajari di dalam kisah ini adalah bahwa sesuatu yang tidak bijak itu memiliki dampak yang negatif. Pasti saya katakan ada konflik yang berkepanjangan, ada kerugian yang besar ketika kita tidak bijak menunggu berkat Tuhan. Bagaimana dengan keluarga tadi? Bagaimana dengan Ishak? Saya percaya Ishak akan menjadi orang tua yang sedih di dalam hatinya. Bagaimana nggak sedih? Siapa orang tua yang nggak sedih kalau dia ditipu oleh anaknya? Yusuf enggak, katanya, puji Tuhan. Kalau kita ditipu orang lain mungkin oke lah, orang lain lah ya jahat nipu kita. Kalau ditipu oleh anak kita, oleh mantu cucu kita itu paling sedih, betul? Sedih dia ditipu oleh anaknya dan setelah itu dia harus kehilangan anaknya. Walaupun dia bukan anak kesayangan tapi harus hilang.
dan banyak hal yang terjadi di dalam hidupnya. Bagaimana dengan Ribkah? Ribkah pun demikian. Setelah peristiwa itu apa yang firman Tuhan katakan? Dia mempersiapkan pelarian untuk Yakub. Dia disuruh pergi ya ke rumah paman Laban, pamannya ya kakak dari Ribkah ini untuk ke sana untuk bekerja untuk menyelamatkan diri. Dia harus kehilangan orang yang anak yang dia kasihi. Saudara, dia harus merelakan dia. Mungkin dia nggak rela, tapi daripada dia nanti akan dibunuh oleh Esau kakaknya, lebih baik menyelamatkan diri. Akhirnya pergi. Firman Tuhan katakan Ribkah tidak pernah ketemu lagi dengan Yakub, anak kesayangannya. Bayangkan saudara, kerugian yang besar. Bagaimana dengan Esau? Esau pun demikian. Ya, Esau tadi dikatakan dalam firman Tuhan dia meraung-raung. Meraung-raung, ada firman Tuhan mengatakan, sudah baca di rumah dalam Kejadian 27 atau 40. Dia meraung-raung, menangis dengan keras. Ya, mungkin dia bukan menyesal, ya mungkin dia merasa tertipu, kurang ajar. Ya, sekali lagi kalau saudara ditipu oleh keluarga itu menyakitkan. Kurang ajar, adik saya menipu dengan luar biasa. Hal yang demikian, sehingga dia harus hal yang demikian ya. Dia mengalami hal yang tidak enak. Dia kehilangan juga berkat yang jasmani dan rohani ketika akhir dari Kejadian 27 dia maksa kepada bapaknya, "Bapak, masa Bapak nggak punya lagi berkat buat saya?" Ishak katakan kan berkat itu cuma satu, sudah diberikan, tapi tolonglah doakan. Akhirnya Ishak mendoakan Esau. Apa yang didoakan saudara? Bertolak belakang dengan apa yang didoakan bagi Yakub. Yakub dijanjikan embun pagi, ada gandum, ada anggur, bangsa-bangsa akan tunduk, bangsa-bangsa akan hormat akan dia akan menguasai hal demikian. Tapi ketika dia berdoa bagi Esau, doanya kebalikan. Tanah tidak akan menghasilkan hal yang baik, berkat tidak ada dalam kehidupannya. Ya, dia akan menjadi hal-hal yang tidak enak di dalam kehidupannya akan dialami itu oleh Esau. Apa yang dialami oleh Yakub? Tentunya dia juga harus mengalami pengalaman yang pahit. Bayangkan ya, dia harus hilang, dia harus keluar dari keluarga. Keluarga itu kan tempat yang nyaman bagi kehidupan Yakub ya. Dia ada di sana dengan nyaman. Dia boleh mungkin di sana juga bekerja. Dikatakan dia juga punya harta di sana. Dia harus tinggalkan semuanya itu. Dia pergi dengan ketakutan. Ya, hidup yang paling menderita dalam hidup kita adalah ketika kita merasa ketakutan, betul? Takut apapun kita itu akan mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Apalagi dia ketakutan, dibayang-bayangin akan dibunuh oleh Esau kakaknya. Bayangkan, dia lari dalam keadaan yang tidak nyaman, tinggalkan kenyamanannya, hadapi yang luar biasa. Dia takut nanti satu kali waktu bagaimana kalau Esau akan membunuh dia. Kemudian dalam fase-fase selanjutnya dia katakan hidupku penuh dengan kemalangan. Ya, 20 tahun dia ada di paman Laban. Dia ditipu dengan begitu luar biasa oleh pamannya. Minggu depan kita akan dengar kisah itu, saudara, ditipu. Mengalami hal yang gak enak. Walaupun dia sudah diberkati, tapi akibat karena dia ketidaksabaran menunggu jangan dia mengalami itu di dalam kehidupannya. Ya, ditipu, dia harus mengalami ketakutan dan sebagainya. Tentu yang paling sangat-sangat kita ingat adalah tentang Abram dan Sarai tadi. Karena dia salah, tergesa-gesa. Maka apa yang terjadi hari ini di Timur Tengah itu sampai terjadi. Tidak hanya terjadi 2000 tahun yang lalu kisah tentang Abram dan Sarai melahirkan Ismail dan Yakub dan Ishak. Tapi keturunannya sampai hari ini saudara bisa melihat terus. Saudara, pagi hari ini kita mau belajar ya sebagai anak Tuhan. Mari kita berhati-hati di dalam kita menunggu janji Tuhan, menunggu berkat Tuhan, menunggu rancangan Tuhan untuk keluarga kita. Kita harus sabar, percaya. Rancangan Tuhan tidak pernah salah. Berkat Tuhan tidak pernah tertukar atas hidup kita. Dia tahu waktu yang terbaik atas hidup kita. Amin. Yang penting bagi kita hari-hari ini mari kita mesti lebih lagi mengenal dia lebih sungguh, mengenal dia lebih dalam. Fokus kita kepada hal-hal yang rohani. Sehingga kita tidak mudah saudara untuk ditukar, untuk diiming-imingi dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Pasti kalau itu kita lakukan di dalam kehidupan kita menjadi anak Tuhan yang kuat. Ya menghadapi apapun juga dan kita akan mengalami janji Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kita.
penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan anugerah Tuhan. Dan mulai hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang padamu bersyukur untuk kasih anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Juga untuk pagi hari ini untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah mengajar, mengingatkan betapa kami sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kami harus bijak dalam menunggu berkat Tuhan, dalam menunggu janji Tuhan, dalam menunggu rancangan Tuhan yang indah, yang sempurna untuk hidup kami, untuk keluarga kami, untuk anak mantu cucu kami. Kami tahu rancanganmu, rancangan yang sempurna. Kau tidak pernah gagal akan rancanganmu. Berkatmu untuk hidup kami tidak pernah tertukar. Dan kami bersyukur kau punya waktu yang tepat. Karena itu ajar kami untuk tetap bersabar menanti janji Tuhan. Roh Kudus memenuhi hidup kami. Sehingga kami boleh jadi jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati luar biasa. Penuh dengan kesabaran dalam menunggu janji Tuhan. Hidup kami memuliakan Tuhan. Kami boleh menjadi anak Tuhan. Menjadi orang tua yang adil di dalam kehidupan kami. Dan terus bawa kerohanian kami makin dalam, makin dekat pada Tuhan. Sehingga kami boleh mengenal Tuhan lebih luar biasa. Sehingga apapun yang menjadi tawaran dalam dunia akhir zaman itu, kami tidak terlena di dalamnya, tapi kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu boleh berhenti berbicara. Tetapi Roh Kudus terus berbicara itu dalam hidup kami. Sehingga apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, boleh ada di dalam kehidupan kami. Jemaat Dewi Sartika boleh menjadi jemaat yang diberkati Tuhan luar biasa. Berkat jasmani, berkat rohani. Mereka boleh memuliakan Tuhan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saudara, setelah kita mempelajari Biblical Foundation of Holiness, Purified by His Presence, dan Sanctified Worship, kita sudah sampai di sesi terakhir dari seri The Pursuit of Holiness. Beberapa orang menganggap bahwa belajar dan beriman adalah dua hal yang saling bertentangan. Orang yang belajar dianggap lebih mementingkan akal budi daripada imannya. Sedangkan orang yang beriman seringkali dilihat sebagai orang yang tidak bergantung dengan akal budinya. Namun, apakah memang demikian? Di Biblical Night bulan ini, kita akan membahas tentang hubungan belajar dan pertumbuhan iman. Dengan judul Transformed by Truth, Kamis 19 Juni 2025, pukul 7 malam. Pertemuan ini diadakan via Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Ya, puji Tuhan saudara. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang bagi semua saudara yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin ada di antara saudara yang baru pertama kali hadir. Bisa angkat tangan saudara. Bisa berdiri. Baik. Belum ada. Selanjutnya saudara, pada hari Rabu dan Kamis itu ada retreat dari hamba Tuhan di Lembang sana. Semua untuk mempersiapkan sidang raya. Sidang raya akan diadakan bulan Juli. Ya. Jadi semua itu kita berunding bersama-sama membicarakan hal-hal yang penting untuk sidang raya itu. Minggu depan ada kita semua, saudara semua, kita semua akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus. Dan untuk itu pada hari Kamis, Jumat dan Sabtunya itu kita akan doa puasa secara korporat. Doa puasa secara korporat di rumah masing-masing. Itu hari itu. Dan minggunya kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Hari Kamis ada tadi dikatakan
Saudara ada pengumuman di layar, di screen bahwa hari Kamis ada Biblical Night. Saudara-saudara, sampai sekarang yang mengikuti Biblical Night itu sekitar jumlah gadget, jumlah yang mengikuti itu sekitar 40-an, begitu ya. Tentu kalau jumlah orangnya pasti mungkin lebih, karena satu alat, satu gadget itu mungkin satu orang dan mungkin juga 2 orang, ya. Tapi mari saudara, kenapa selama ini Gereja Rehoboth berusaha untuk memberikan pelajaran-pelajaran, baik itu doktrinal, doktrin atau apa, itu di dalam hari Kamis, ya, selalu hari Kamis, Biblical Night. Mari kita belajar bersama-sama, ya. Saudara tidak usah sekolah Alkitab, meninggalkan keluarga untuk sekolah di seminari teologi, nggak usah saudara. Kita belajar, ngikutin aja. Kita belajar bersama-sama dan kita makin menjadi anak Tuhan yang makin kuat dalam Tuhan, ya. Saya tahu saudara banyak yang capek, ya, oleh sebab paginya sudah kerja. Dan itu Biblical Night itu selalu jam 7 malam. Selalu jam 7 malam. Kenapa jam 7 malam? Kita memberikan kesempatan bagi saudara yang bekerja itu mengikuti Biblical Night. Pelajaran-pelajaran yang disampaikan pada saat itu. Kalau Pastor Corner itu apa? Pastor Corner itu adalah selalu dibawa oleh hamba Tuhan yang senior. Itu adalah hamba Tuhan ini menyampaikan berdasarkan firman Tuhan pengalaman-pengalaman hidupnya. Dan pada saat itu saudara bisa bertanya, kok dia bisa setia, ya? Kok dia bisa seperti itu? Saudara bisa bertanya pada saat itu. Baik Pastor Corner, baik Biblical Night, saudara bisa bertanya. Jadi saudara, kalau hari Minggu seperti ini, firman Tuhan disampaikan, saudara nggak ngerti, saudara nggak bisa tanya kan? Nggak kan di sini kan, nggak di tengah khotbah, dibilang, saudara siapa yang nggak ngerti, angkat tangan saudara. Setelah itu saya lanjutkan, kan tidak demikian. Ini disebut monolog, jadi searah. Nah kalau di hari Kamis itu, baik Biblical Night, baik Pastor Corner, semuanya itu bisa. Jadi ada interaksi. Saudara bisa bertanya apabila saudara tidak mengerti, ya. Baik saudara, kita akan tutup ibadah ini dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami sudah pada hari ini Engkau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar pesan-pesan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, ini semua boleh membawa hidup kami, iman kami makin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami makin mengetahui siapa Allah yang kami sembah di dalam kehidupan kami semua. Baik melalui ibadah-ibadah yang kami adakan, kami lakukan pada tiap hari Minggu. Baik juga untuk Biblical Night, pelajaran-pelajaran yang disampaikan pada jemaat. Baik pun melalui Pastor Corner. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua dengan kegiatan-kegiatan ini. Ini semua untuk satu tujuan, supaya kami boleh makin mengenal siapa Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar kami memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami.
yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Tuhan berkati semuanya dengan berkat-Mu dari sorga. Terima kasih Bapa, kami akan masuk dalam minggu yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan pada hari Rabu dan Kamis ini, kami akan mengadakan retret dari hamba Tuhan untuk mempersiapkan sidang raya yang akan diadakan bulan Juli yang akan datang. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau akan menyertai hidup kami semua, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami semua pada minggu yang akan datang. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami, ucapan syukur kami ini. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, Saudara, setelah kita mempelajari Biblical Foundation of Holiness, Purified by His Presence, dan Sanctified Worship, kita sudah sampai di sesi terakhir dari seri The Pursuit of Holiness. Beberapa orang menganggap bahwa belajar dan beriman adalah dua hal yang saling bertentangan. Orang yang belajar dianggap lebih mementingkan akal budi daripada imannya. Sedangkan orang yang beriman seringkali dilihat sebagai orang yang tidak bergantung dengan akal budinya. Namun, apakah memang demikian? Di Biblical Night bulan ini, kita akan membahas tentang hubungan belajar dan pertumbuhan iman. Dengan judul Transformed by Truth, Kamis 19 Juni 2025, pukul 7 malam. Pertemuan ini diadakan via Zoom Meeting Gereja Rehoboth.